Shalom. Pada saat ini, istilah zaman now, Paulus selalu dituduh yang bukan-bukan sama polemikus. Maaf, saya tidak tahu harus menyapa mereka dengan sebutan apa atau panggilan apa. Sekiranya kalau tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Ya, polemikus muslim dan juga para mualaf yang telah murtad dari iman mereka kepada dewa yang hidup, Yesus Kristus, penguasa langit dan bumi. Contoh tuduhan mereka kepada Paulus, salah satu saja saya tanggapi. Mereka menuduh Paulus meniadakan hukum Taurat. Sebenarnya masih banyak yang dituduhkan kepada Rasul Paulus yang bukan-bukan. Oleh karena tegak hati saya, sebab saya selalu membaca Alkitab dan saya akan membedah soal Paulus meniadakan hukum Taurat. Saya yakin para pembaca Alkitab dan para peneliti Alkitab tahu Paulus itu orang Farisi, murid dari Gamaliel. Paulus itu biangnya Farisi, benar-benar ahli Taurat. Saya akan coba mengutip suratnya Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 26. Inilah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma yang berbunyi, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi dewata. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ya, kita sampaikan di ayat ke-12 dulu. Perhatikan pada ayat yang ke-9 sampai 12. Paulus sendiri mengakui. Kita baca lagi. Dahulu aku hidup
tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ya, itulah pernyataan dari Paulus bahwa karena dia sebagai ahli Taurat, dia malah lebih berdosa. Contoh yang nyata ketika dia belum bertemu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia, Paulus, yang sebelumnya adalah yang bernama Saulus, sangat menentang Yesus dan pengikut Yesus, bahkan menangkap dan memasukkan penjara kepada setiap yang mengaku Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Padahal dalam dogma orang Yahudi yang bermazhabkan Farisi, percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Jadi bagaimana pada saat ini istilah zaman now, para polemikus muslim dan juga para mualaf yang telah murtad imannya dari dewa yang hidup, Yesus Kristus, menuduh seorang Farisi membatalkan hukum Taurat. Sebenarnya dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal 7 ayat 1 sampai ke 26, masih banyak pengakuannya Paulus yang lebih dari ayat yang ke-9 sampai 12 ini. Tetapi saya rasa cukuplah untuk membantah fitnahan para polemikus yang cuma omong doang dan bahkan menyesatkan. Sekian dulu. Shalom. Dewa saya, Tuhan Yesus Kristus memberkati.